Oke guys. Selamat malam. Selamat malam. Oke, guys. Kembali lagi Iya, guys. bersama Late Night Football di sini dengan aku Muhammad Bismara alias Aku Bibis. Raven. Aku Rido. Nah, sekarang kita ada di LNF Podcast episode 8. Nah, tapi sebelum masuk ke topik pembicaraan itu kita nggak lupa dan nggak akan pernah capek untuk ingetin. Jangan lupa untuk kalian yang mau dengerin kita sebelum tidur atau pas lagi jalan kemana gitu kan. Kalian mau dengerin kita di Spotify, kita ada di Spotify dengan nama Late Night Football dan juga di YouTube pastinya dengan nama Late Night Football juga. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram ya, di mana di situ nanti akan ada konten-konten yang sedikit berbeda ya dengan nama Late_Night Football. Jangan lupa di follow. Nah, oke, sebelum masuk ke topik pembahasan lagi seperti biasa kita ritual dulu nih. Ritual nebak nama pemain. Musik. Oke. Let's go. Apa namanya? Pemain ini adalah seorang pemain sayap. Dia pernah bermain di Spanyol dan pernah bermain di Liverpool tahun 2008. Aku tahu bis. Shit, aku lupa namanya. Aku tahu bis. Siapa? Albert Riera. Langsung ketahuan gak? Nomor Liverpool dia. Itu guys. Itu kalau udah pintar, itu tuh pintar kita pintar. Oke? Nggak perlu bertambahan. Perlu tambahan. Anjing, aku lupa Liverpool namanya. Spanyol siapa lagi? Oke. Mohon maaf Revin kalah ya dalam kesempatan kali ini. Nomor dulu pindah episode 7 kan kau yang menang. Iya. Nah, baiklah pada episode ke-8 kali ini. Singkat sekali. Ya iyalah, apalagi. Nah, pada kesempatan Iya makanya. di episode 8 kali ini kami bertiga ingin membahas tentang salah satu liga top di dunia, yaitu Serie A Prancis, Italia. Lah, bukan. itu kok liga top. Nah, Pemainnya top. Iya. Kita akan membahas tentang Serie A Italia. Apakah di tahun 2021-2022 ini akan menjadi momen kebangkitan mereka? Karena seperti yang kita tahu sendiri, Serie A itu di zaman dulu mereka memiliki yang namanya, kalau di Inggris ada Big Six, di Serie A ada Magnificent Seven. Big Six, tunggu. Big Six. Big Four. Kok Big Six? Sorry, Big Four. Big Four, sorry. Big Four City kan? Enggak lah, itu siapa? Nah, kalau kita di Itali ada Magnificent Seven. Leicester. Nah, Magnificent Seven ini dulu seperti yang kita tahu, para pecinta Serie A pasti tahu ya. Itu diisi oleh dua tim asal Milan, AC Milan dan Inter Milan. Kemudian ada dua tim asal Roma, Lazio dan AS Roma. Kemudian ada Fiorentina, Parma dan juga Nyonya Tua Juventus. Nah, tapi untuk saat ini Magnificent Seven itu diisi oleh dua Milan, dua Roma, Juventus ditambah dengan Napoli dan juga Atalanta. Nah, menurut kalian nih, poin yang akan kita sampaikan di sini adalah apakah Serie A ini akan kembali menjadi seru seperti sebelumnya, gitu kan? Seru sekali Serie A ini, Bu. Karena yang kita tahu di 9 musim belakangan itu Serie A hanya dijuarai oleh Juventus. Nah, tapi di musim ini sepertinya kita melihat ada potensi tim lain untuk bangkit itu. Nah, mungkin kita akan ke Repin terlebih dahulu sebagai pecinta dan pengamat tetap Serie A. Gimana nih, Pin? Aku sebagai fans Perugia. Venezia, Perugia, penggemar Anjung Alvaro Juan. Rekoba. Enggak gini. Buat Serie A ya. Sebenarnya kita ini udah disepakati semua orang lah. Serie A mulai 2000 setelah Inter treble itu tuh yang ada penurunan, bukan meningkat kualitasnya. Terlebih di mana buktinya adalah bisa di mana tim itu juara 9 musim berturut-turut, kan itu menunjukkan apa ya, gap antara kualitas ya kan, kualitas timnya. Sangat.
Kalau aku ditanya langsung apakah musim ini adalah musim bangkitnya? Kalau aku bilang bisa jadi sih. Karena sebenarnya pemicu dari Serie A ini mulai bangkit loh. Tandanya adalah berhasil, salah satu indikator ya, liga itu mulai menarik adalah berhasil mendatangkan pemain-pemain berkaliber. Itu terjawab ketika sang Cristiano datang 2018. Yang akhirnya diikuti dengan nama-nama besar kan, yang mulai datang setelahnya. Messi. Kemarin Siapa lagi channel besar BCR? Banyak lah. Bukannya ada ya? Ibra mau balik ke Milan. Oh iya, betul. Kalau disebutin banyak Lacazette. nanti. Iya. Lanjutin. Nah, Lukaku, Ozil. jangan salah. Itu salah satu indikatornya kan. Nah makanya, tapi pas Ronaldo datang itu, ya itu masih permulaan lah, kayak pemicunya aja. Akhirnya kalau aku rasa sekarang sih dampaknya baru mulai kerasa, karena dan ini sih ada lagi poin kedua menurut aku tuh yang bisa jadi penyebab dari faktor yang pertama, yaitu tim Serie A sekarang udah mulai berbenah dari segi finansial hampir rata-rata. Nah itu. Ini sih kalau kalian sadar ya, banyak mulai tim Serie A sekarang mulai dikuasai sama investor dari Amerika Serikat, bukan lagi orang Italia yang megang. Yang aku rasa di sini adalah reformasinya sih, karena aku nggak tahu ya, rata-rata mungkin pengusaha yang orang Italia itu udah nggak kuat lagi bersaing keuangannya dengan tim-tim luar Italia ya. Jadi rata-rata banyak tim sekarang dipegang oleh investor dari Amerika ataupun luar lah. Dan ini membawa kabar cukup segar sih kabarnya, karena akhirnya tim-tim punya finansial yang lebih kuat, bisa mendatangkan pemain yang lebih berkualitas, yang akhirnya pun Serie A juga bisa jadi tim yang lebih lebih berkualitas lah. Itu sih kalau aku. Itu dulu lah. Mungkin Ridho dulu abis ini. Gimana? Cukup panjang ya ini tentang. Oke, aku panjang juga kalau gitu. Iya, silakan panjang-panjang aja. Nah, kau dengar aja biasanya sama ngomong ya. Gak masalah. Ceramah dulu nih, ceramah. Ceramah dulu. Tadi kau nanya bangkit apa seru, Bis? Soalnya menurut aku nih dua terminologi yang berbeda nih, anjay. Sama aja. Bangkit apa seru nih? Sama aja sebenarnya. Sama aja sih, kalau aku bilang bangkit nih dalam definisi aku tuh bangkit tuh artinya mulai bersaing di Eropa sih. Kalau misalnya seru ya jadi kayak seru gitu. Kalau misalnya aku ditanya bangkit, kayaknya aku nggak bisa pastiin ya. Soalnya nggak tahu juga nih bakal kayak gimana di Eropa. Milan kan baru masuk, Inter juga masih kurang, Juve apalagi sekarang kan udah ditinggal CR kayak tai sekarang. Tapi kalau seru aku bisa menjamin seru sih. Kenapa? Soalnya dengan alasan pertama nih, semua tim kecuali Juve berbenah semua nih. Kalau menurut aku, kenapa Juve 9 musim bisa juara, membuat Serie A ini membosankan, karena di saat itu semua tim itu, termasuk Milan, Inter, semua lah kecuali Juve, itu lagi krisis finansial semua. Makanya si Juve ini seolah-olah hebat. Aku bilang seolah-olah hebat karena ya itu tim Milan lagi jelek aja. Kalau misalnya kayak sekarang nih, tim udah berbenah semua. Buktinya tahun lalu Inter bisa juara. Juve cuma peringkat 4. Tahun ini mungkin ya walaupun gue bilang Juve bisa juara lagi, cuma kayaknya bakalan benar-benar dijegal habis sih. Walaupun Juve juara ya. Soalnya kita lihat lah Roma yang kemarin menang terus di bawah Mourinho, terus Lazio juga ngeri, Milan, Inter. Kayaknya aku bisa bilang tahun ini bakalan seru. Tapi kalau bangkit nggak tahu ya di UCL kayak gimana. Let's see. Itu sih, aku singkat aja dulu. bukan di UCL aja, di Europa League, di Conference League juga gitu kan. Ya, maksud aku gitu. Kalau bangkitnya Serie A kayak misalnya bisa bersaing lagi di UCL kayak nggak tahu, belum mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin paling. Feeling aku. Let's see. Oke. Kita ngebahas bagaimana efek dan dampak dari keluarnya Cristiano Ronaldo dengan Serie A. Apakah berdampak besar dengan transfer pemain-pemainnya atau termasuk ke klubnya, gimana nih? Menurut kau? Kalau aku yang paling pasti ya, keluar CR yang paling pasti ya rating lah. Siapa coba yang waktu itu yang mau liput Serie A siapa? Pas tengah CR tiba-tiba langsung semua datang sponsor segala macam, duit enak. Terus kayak apa?
penonton yang biasanya jarang nonton di saat tim kecil main tuh tiba-tiba datang aja kalau Juve main lawan tim mereka. Itu pasti lah, dari pemasukan finansial itu udah pasti sangat mempengaruhi. Cuma kalau dari transfer kayaknya aku bilang enggak ya, justru malah musim ini yang setelah era 2014-2013 kayaknya ini transfernya paling asik sih, paling rame lah. Kayak Milan sudah yang banyak main, iya transfernya lagi rame aja. Kalau finansial udah pasti kena, cuma kalau transfer kayaknya enggak lah. Enggak sih. Berarti menurut kau dampak CR itu enggak sebesar itu ya? Enggak sebesar itu. Mungkin kalau umur di 27, 28 kayak umur primanya mungkin. Tapi sekarang kayak siapa coba? Masih ada Ibra juga. Masih ada Krunic juga di Serie A. Apa orang harus ini? Masih ada Casilejo juga. Masih ada Darmian, De Ambrosio. Bernardeschi banyak. Bernardeschi, Bentancur, Szczesny, santai bis. Oke. Aman. Masih aman Serie A. Revin, gimana Bung Revin? Kalau aku suka, ini pernyataan aku pertama tadi, dia bilang Ronaldo ini pemicu. Ibaratnya kau motor nih udah mati, Ronaldo tuh sebagai engkolnya biar bisa jalan lagi gitu. Tapi kalau udah jalan gak butuh Ronaldo lagi gak masalah kan gitu. Ya, ketika analoginya gitu, ketika ya, betul. ketika sistemnya udah jalan nih, sistemnya udah jalan, finansial udah bagus, tim udah bisa merombak tim supaya lebih kompetitif, ya no problem tanpa Ronaldo. Oke. Nah kalau misalkan tadi kan Rido sempat nyenggol nih Ben tentang peluang tim-tim Italia bersaing di kompetisi Eropa. Menurut kau gimana? Kau setuju dengan pendapat Rido atau kau punya pendapat sendiri? Aku setuju dengan Rido sih, maksudnya tim-tim realistis aneh ini ya. Realistis karena tim sama kayak nanti ada yang mau ngomong kayak mungkin. Tim-tim yang bersaing sekarang ini ya hijau semua, soal Juve ya. Buktinya kalian lihat kemarin Inter yang bisa juara Serie A di musim yang sama gak bisa lolos di UCL Group 2 musim berturut-turut. Kunci lagi. Makanya aku bilang kayak untuk Eropa kayaknya masih belum lah, masih butuh bertahap kayak sistemnya. Karena ya kita tahu kan dari secara skala uang peredarannya kita jauh dari Liga Italia itu jauh dari liga-liga lain kan. Tapi untuk aku setuju dengan terminologi Rido sih, dia memisahkan bangkit sama seru. Kalau bilang seru ya musim ini lebih seru gitu. Pasti. Tapi untuk bicara di Eropa butuh 2-3 musim lagi mungkin. Oke. Bis aku ada pertanyaan nih bis buat kalian berdua. Aku tiba-tiba terpikir nih. Ini kan sebelum Juve nih tiba-tiba apa ya menyerang Serie A nih kalau gue bilang ya. Tiba-tiba membuat bosan Serie A nih. Kan masih Milan Inter kan. Kayak habis Milan habis Inter baru Juve juaranya kan. Menurut kalian ini apa sih kayak kenapa Milan sama Internya habis juara tahun 2011 habis 2012 tiba-tiba jelek gitu tuh alasannya apa menurut kalian? Yang paling faktor utamanya apa kira-kira? Kenapa? Tiba-tiba sejatuh itu. Faktor utamanya sih kalau menurut aku kalau misalkan kita ngomongin Milan di 2011 ya 2011 juara. 10-11 juara. Ya sorry 10-11 lah. 10-11 mereka menjadi juara. Setelah itu mereka langsung jatuh. Kalau menurut aku tuh intinya ada di keuangan loh. Keuangan ya kalau kayak. Mereka Milan sendiri tuh kan sempat terjerat finansial yang emang kayak benar-benar parah banget kan. Mereka punya utang di sana sini. Mereka punya apa ya? Tapi nggak sampai ngelupain hak pemain ya. Tapi ya untuk menyeimbangkan mereka beda lah Pak. Dibandingkan sama Liga Indonesia lah. Liga BRI. Sensor awas. Nah terus apa namanya? Kalau misalkan Milan kemarin kondisi finansialnya masih mendukung ya mungkin malah Milan yang bakal jadi Juve dong kemarin. Milan yang bakal megang Serie A selama 9 musim berturut-turut mungkin ya. Atau nih. Atau kalau Revin. Kalau ini ya, aku tuh punya pernyataan. Ngetes. Aku punya pernyataan yang sebenarnya itu berpengaruh juga dengan syarat Serie A bisa bangkit. Selain masalah keuangannya udah pasti udah kita bahas di awal, udah banyak kita sebutkan tetap bengeknya masalah keuangan. Yang kedua adalah menurut aku
tidak ada lahirnya pemain asli Italia yang punya kemampuan menjanjikan, yang bisa jadi superstar di era itu. Karena Balotelli, El Sarawi, Elsa. Ya tapi kalau kita bicara kalau tahun emasnya, kalau mereka tuh nggak ada apa-apanya kan. Iya. Kalau kita kalau aku nol lah. Iya, maksudnya itu ketika ada pemain Itali yang beredar ya, yang mega bintang yang lahir home ground di Milan ataupun Inter ataupun big di Magnificent Seven lah. Itu tanda liganya udah siap buat bangkit kan. Dan di era 2011 sampai sekarang itu di dua klub ini nggak ada nama-nama besar terlahir lagi. Seperti dulu lah. Kalau aku lebih ke sana sih. Maldini. Kalau aku nih. Kalau buat Milan khusus Milan nih. Cuma Milan sama Juve, salah Allegri. Kenapa? Ini berhubungan sama semua satu liga nih. Serie A nih seluruhan, gak ada regenerasi sama sekali di tahun itu. Sumpah. Kau tengok lah, habis Gattuso, siapa sekali 5 kan? Gattuso, Zambrotta, Inzaghi, Nesta pensiun, siapa gantinya? Gak ada. Van Bommel ada. Mereka tuh Milan waktu itu salah besarnya gara-gara itu. Gak ada pemain tua, tapi nggak ada pemain yang buat di backup gitu loh, yang muda-mudanya gitu. Beda sama kita sekarang, Milan sekarang. Inter juga abis Milito, Sneijder udah kayak kasut gitu, tiba-tiba nggak ada penggantinya. Salahnya itu. Beda kan sama Liga Inggris kan. Liga Inggris tuh tengok lah, kayak abis misalnya waktu itu Gerrard ada penggantinya, mungkin nggak sebagus Gerrard, kayak Henderson tiba-tiba dimasukkan, terus siapa lagi gitu, MU. Maksudnya mereka itu tahu gitu loh, kalau memang si pemain itu nggak bakal bisa lama gitu. Sementara waktu itu mungkin nggak tahu ya, mindsetnya pemilik Serie A itu apa, kayaknya yang penting pemain tua bisa ngasilin prestasi, udah gak mikirin ke depannya, makanya bisa jelek kayak gitu. Nah Juve, untungnya Juve itu tadi kau bilang Juve untungnya Juve tuh dia waktu itu dia ngeliat bakat si Bonucci waktu itu kan di Inter, dia masih muda waktu itu. Bonucci, siapa lagi waktu itu dia, banyak lah waktu itu pemain muda, lupa gue pokoknya ada lah tuh. Itu musim 1 bagus ya Ben dia tuh. Iya, The Itu musim bagus Ben, betul. Mirip Nedved lah. Mirip Nedved tuh. Cuman kalau kalau ngomongin Serie A nih gimana ya? Kalau menurut aku sendiri, karena aku dari tadi belum ngasih statement kan tentang gimana Serie A bakal bisa bersaing atau enggak di Eropa. Kalau menurut aku 70% mereka bisa bersaing di musim ini, tapi kalau aku ngelihatnya kayak juara enggak, semifinal ya. Nah, kita ngelihat ya kayak baliknya Milan musim ini ke Champions League, itu menurut aku bisa jadi momentum kembalinya Serie A di mata tim-tim besar Eropa lainnya, karena kita tahu sendiri Milan itu adalah salah satu tim paling sukses di Eropa, terutama di UCL. Dunia, bos. Di dunia juga lah. Oke. Nah, di UCL. Mungkin dengan DNA yang mereka milikin, pemain-pemain muda yang main di Milan sekarang itu bakal UCL. DNA kok 7 musim nggak masuk UCL, bos. Iya, diam dulu. Itu DNA kemarin lagi hilang. Sekarang baru disuntikin lagi sama Maldini. Nah, itu bisa jadi pacuan untuk para pemain muda Milan bisa semangat di sana. Nah, bukan berarti aku kesampingkan tim yang lain. Bukan berarti aku kesampingkan Juve, Atalanta ataupun Inter. Tapi kalau menurut aku Napoli juga, sorry. Nah, tapi kalau menurut aku untuk bicara banyak di Eropa, yang paling memungkinkan untuk sekarang itu cuma Milan. Wow, bold statement bro. Nah, tapi sesuai dugaan Rido tadi. Makanya ini beda. dia kan, aku udah mencium-cium soalnya nih. Optimisme yang menggelegar. Delusional. Tapi kalau nanti kejadian gimana dong? Kalau benar kejadian dalam masuk semifinal gimana? Bagus. Cuma kan kita mulai statistik nih kan, biasanya. Iya kalau mulai statistik juga, kok nggak bisa remehin Milan gitu aja? Kita bisa remehin Milan, harus Gini, bis. Apa tuh? Ini kita langsung aja ya, misalnya ke seri A, bicara banyak di Eropa. Kita lihat tim yang bisa menghajar-hajar bermain heavy metal lah di Serie A.
Atalanta. Bicara apa di Eropa? Tanya sekarang. Pasti kamu bilang mental, bis. Bilang sekarang, bilang mental gua bilang kan. Bentar, Bin. Kalau ngomongin Atalanta itu dia nggak punya, dia itu adalah tim yang baru 3-4 musim belakangan kelihatan di Serie A. Mereka dari segi pengalaman, mereka juga bukannya tim yang bagus. Mereka bentar. Pengalaman mereka kebanyakan cuman ada di papan tengah ke bawah malah. Nah, tapi 3-4 musim ini mereka bisa bersaing di 5 besar bahkan. Nah, jadi kayak mereka ini tim baru yang berhasil mengejutkan dan nggak bisa berbuat banyak di Eropa, ya wajar. Yang patut nggak kewajarkan Juve dan Inter. Iya. Tapi poin Rep itu benar, bis. Poin aku di sini adalah tim yang bisa bermain heavy metal yang menang 6-0, 5-0 di Serie A hampir tiap minggunya, justru nggak bisa berbuat apa-apa di UCL itu loh, Mas aku. Balik ke mental, Bin. Permasalahan mental ini aku bisa tolak. Kenapa gitu? 2 musim yang lalu aja, liga yang kalian bilang liga yang nggak kompetitif, Lyon sama Leipzig ngalahin Juve. Bisa masuk ke semifinal. Gue bilang. Lah, Atalanta kan 2 musim lalu kan semifinal. Quarter ya, bisa belum semi dah. Madrid kau bilang kan? Enggak, yang itu yang dia ngalahin, yang dia lawan PSG, Ilicic main, itu semi loh. Belum pernah semi. Gak pernah semi, sumpah asli. Oh iya, sorry itu lawan besar ya. Itu lawan besar ya. Nah itu dia, bener Repin. Poin Repin bener sih, aku setuju sama Repin. Jadi kalau untuk kita meningkatkan di Eropa tuh masih butuh tahap. Masih belum, ya benar. Tim yang siap mental. Tim yang punya kualitas kedalaman squad siap itu mungkin baru Juve, Inter mungkin mendekati. Sisanya masih perlu proses. Soalnya mental nih, kalau bicara mental tuh ini, base mental tuh juga dibangun dari pemain yang punya kualitas sih, kalau gue bilang tuh. Milan juga dulu kenapa mental DNA UCL kan, tuh pemainnya aja kayak gitu, kayak mana DNA UCL. Iya, setuju. Makanya. Ya, karena kalau benar sih kata Rep ini kurang sih. Nah, balik lagi kalau misalkan ngomongin ya mungkin statement aku bisa dipatahkan lah, tapi aku masih punya keyakinan yang cukup tinggi itu semua akan terbukti. Itu yang penting, bis. Di musim ini. Sama kayak fans Arsenal juga kayak gitu dia. Bagus. Enggak, sekarang udah mulai pesimis tuh. Oh iya. Pesimis kok dong. Mereka udah capek. Udah nyiapin tiket championship musim depan. Tapi juara sih kalau gue bilang. Iya, musim depan kan. Oke, tapi ke sini ya, lebih ke kita balik ke apa namanya? Serie A, apakah ini akan jadi Serie A paling seru dalam 10 tahun terakhir? Gimana? Oh, setuju sekali. Setuju sekali. Aku sangat setuju. Oh, tapi Pin, aku punya ini Pin, agak kurang nih sebenarnya. Menurut aku sebenarnya tahun lalu seru, Pin. Sebenarnya ya, kalau Milan gak usah bensin ya. Ya. Soalnya aduh, kayak mana itu udah sampai paruh musim juara tiba-tiba lupa balik gitu loh, udah kayak turun dikit kan lupa balik ke atas lagi. Kalau Milan nggak kehabisan bensin musim lalu jadi salah satu yang paling seru juga sih. Iya, soalnya sama Inter kejar-kejaran juga tuh barangnya. Juve aja yang kurang kenal. Tapi tahun ini pasti lebih seru lah. Kalau Repin nanya aku sih, aku juga sangat setuju mungkin musim ini bakal jadi yang paling seru karena seperti yang tadi udah kalian sampaikan, cukup banyak, hampir semua tim udah berbenah. Bahkan sampai tim kayak Roma, Lazio itu nunjukin performa yang sangat menjanjikan. Terus kayak Juventus musim ini kan kita bisa lihat mereka dari materi pemain dan segala macam mereka cukup menurun. Terus nggak melakukan transfer yang transfer Juventus ini cukup menarik sebenarnya untuk dibahas. Hanya mendatangkan Locatelli, tidak mendatangkan seorang gelandang serang dan pengganti untuk Ronaldo, hanya seorang Moise Kean. Gimana nih, Ben? Ya, gimana ya? Nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran, maksudnya? Ya, aku herannya Juve ini mereka bikin transfer seolah-olah target mereka itu cuma buat juara Serie A lagi dan lagi. Harusnya kita sebagai kalau sebagai board Juventus ya, harusnya yang jadi target itu bukan Serie A lagi kan. Ngapain kita mikirin Serie A yang kita udah menang 9 kali gitu. Kita butuh step up kan. Kita butuh step up. Benar.
Tapi kenapa transfernya tidak mencerminkan mereka mentargetkan buat UCL? Seolah-olah pengen kita harus bisa di Serie A harus aman lagi nih. Gak aman kalau masih 4 besar cuma ngejar 4 besar. Itu gak masuk menurut aku. Karena berarti menurut kau kebijakan transfer mereka kemarin tuh salah ya? Gak tepat sasaran dengan kalau goals mereka akan bicara di Eropa lagi. Bis, tadi udah aku bilang kan, Bis. Milan terpuruk gara-gara siapa? Allegri. Juve sekarang juga gara-gara Allegri, Bis. Kau tengok lah. Pemain yang bukan gara-gara Pirlo ya? Pirlo, bukan maksud aku. Iya benar, Pirlo tapi bukan Pirlo pelatih. Waktu itu kan Pirlo dibuang, siapa yang buang? Si Allegri tai ini kan. Allegri ya. Pirlo udah habis nih, Pirlo udah habis. Tengok sekarang kayak mana. Sekarang Allegri, waktu itu dia minta, seingat aku ya, sorry kalau salahnya. Dia minta balik si Pjanic. Terus siapa lagi ya? Pokoknya pemain-pemain yang dia dulu pakai dia mau minta bayar lagi semua gitu. Nih pemain pelatih ini emang nggak punya, sama kayak Deschamps sih, nggak punya visi ke depan nih orang nih. Makanya heran juga Juve nih kenapa melatih dia. Milih dia. Kalau menurut aku mendingan Pirlo lagi dicoba menurut aku. Soalnya lebih jelas nih. Soalnya kalau kata Juventini ya, si Jidat Kroos ini tuh tipikalnya tuh apa ya? Emang persis sama kayak Deschamps sama Zidane. Cuma bisa ngandelin pemain yang udah jadi. Tambah lagi mereka telepin, cuma datangin Locatelli, ya mau ngapain? Ken aduh. Berarti kalau menurut kau kebijakan transfer yang mereka lakukan di musim ini tuh parah, jelek? Bukan musim ini aja kalau aku bilang, Gus. Dari sebelumnya mungkin ya ini ya, mental Juve tuh mikirnya wah udah 9 musim apalagi gitu. Paling ini tim-tim bodoh nih gak bakal ngapa-ngapain juga. Mungkin gitu mindsetnya. Makanya ya udahlah datang aja Locatelli. Kita udah ada Chiesa juga, udah ada Morata juga, Dybala, udah superstar kok, Bonucci, Chiellini aman. Nah orang tuh dikira gitu mungkin. Wajar lah kan udah 9 musim juara. Ya ini tuh cuma tim-tim sampah lah sisa. Gak sadar tiba-tiba nih Inter, Milan udah mulai bangkit, Lazio, Roma. Ya gitulah makanya tahun ini jelek, pelatihnya juga tak apa-apa. Ya. Iya setuju banget. Mental ini namanya. Berarti ya emang aku juga kalau ngomongin kebijakan transfer yang dilakuin Juventus sekarang, aku sangat setuju dengan pendapat Revin yang bilang ini nggak tepat sasaran. Ya emang nggak tepat sih, Vin. Menurut kan kita juga udah pernah bahas Juventus di episode sebelumnya kan. Mereka ini sangat butuh gelandang serang kreator, tapi mereka ngedatengin si Manuel Locatelli. Itu sangat nggak box to box. Tepat. Lagi-lagi gelandang box to box. Mereka menumpuk gelandang box to box sebanyak 6 orang. Itu untuk apa? Mereka mau ngapain? Nah, ditambah lagi dengan dengan keluarnya si Cristiano Ronaldo. Mereka musim ini cuma datangin Moise Kean, dan itu kayak benar sih Rido bilang lagi dan lagi. Masa mereka cuma nargetin mereka kayak nggak punya visi ke depan ya dong. Emang nggak tahu lah, ini emang nggak lihat juara UCL kayak, emang niatnya badut ya mungkin si Juve nih. Iya, kayak nggak ada goals pengen juara ini, pengen juara itu, kayak ya udahlah gitu. Bener yang kata Revin, mereka nggak step up, mereka cuman mikir gimana caranya musim ini di Serie A masih bisa ngomong banyak, itu aja. Itu kayak oke lah, mungkin untuk kalian berdua nih ada nggak yang mau disampaikan tentang Serie A lagi? Atau ada yang mau dibahas lagi nggak? Ada, semoga sehat-sehat aja, sehat-sehat, panjang umur. Jangan lupa patuh prokes. Iya, vaksin, jangan lupa vaksin. Jangan sampai kayak kemarin Covid-nya Serie A. Soalnya semoga kita bisa dapat tontonan panjang, bisa nonton sana, amin. Apa tuh? Kalau aku tuh lebih sini. Aku penasaran karena akhirnya selain Juve dan Milan yang pelatihnya tetap, sisanya tuh klub-klub mulai ambisius dengan pelatihnya, dan pelatih ini profilnya aku suka semua yang ada di 7 besar ini, kayak Mourinho. Roma berhasil datangkan Mourinho, dan setuju karena kita tahu kan Mourinho pernah ngomong pas dia dikeluarin dari MU, dia tidak akan melatih tim yang hanya mau sukses singkat, nggak mau project panjang.
Berarti otomatis project bagus. kita bisa jawab di sini Roma punya project yang bagus ke depan kan. Setuju. Karena dia mau nerima. Kan Mourinho orangnya yang sangat ini kan, konvensional. Kalau nggak suka ya udah aku keluar, cabut. Kayak Spurs aku rasa kayak gitu, dia keluar dan MU. Karena dia terus terang aja dia. Sama kayak Conte. Ya jadi aku rasa kan Roma salah satu tim yang paling cukup lama tenggelam ya selama 10 tahun terakhir. Ini bisa jadi dorongan sih, maksudnya kompetisi ada, pelatih kompetisi pemain udah mulai berbenah, pelatih berkualitas semua. Ya kita tinggal tunggu aja nih misalnya pembuktian dari klub-klub ini. Tinggal kita nunggu Parma musim depan. Ayo Parma ya, lanjut lagi ke Serie A. Perugia ya. Semangat. Aku yakin Buffon masih bisa Buffon. Ayo Buffon. Bentar Ben, kau kan tadi sempat ngomongin profil-profil pelatih yang mau yang masuk ke Serie A, kan kau suka nih, selain Mourinho siapa lagi tuh Ben? Sarri lah. Maurizio Sarri ya? Itu maksudnya, maksudnya itu kalau kita bicarakan kualitas pelatih, ini yang terbaik 10 tahun terakhir. Komposisinya ya di 7 besar. Maksudnya itu lagi lah. Maksudnya nama-nama mentereng semua. Bukan lagi yang kayak kalau dulu kan Andrea Stramaccioni. Sidor. Gattuso. Gimana dengan ini Ben? Gimana dengan Simone Inzaghi dengan Inter ya? Wah ini aku udah coba analisa Inter dengan main Inzaghi lebih dinamis dibandingkan ketika bandingan dengan Conte. Lebih dinamis. Why? Ya jelas, itu pasti jelas wis. Pergerakan build up-nya lebih dinamis karena Conte kan punya cara yang pasti harus dipakai kan. Iya, pakemnya jelas. Pakem kan, long pass, hold, umpan diagonal. Kalau bermain sama Inzaghi lebih dinamis. Oh berarti pergerakannya lebih luas, lebih mobile ya. Makanya aku bilang ini bakal menarik karena pelatihnya profilnya oke semua nih. Di antara kalau gue bis. Ya. Kalau kau gimana dong? Kalau gue nih singkat aja. Kalau gue misalnya Serie A nih masih apa ya? Nggak usah terlalu kayak glamor kayak Premier League lah. Minimal kayak gini aja terus bertahan 3 musim aja. Rasa aku musim keempat di UCL sih. Musim keempat setelah ini. 3 musim aja kayak gini, tetap aja kayak gini. Nggak usah jangan turun, jangan naik dikit lah boleh lah. Yang penting nggak usah kayak UCL, nggak usah kayak Premier League, nggak usah kayak tiba-tiba datang Messi gitu, nggak perlu. Rumusnya adalah liga yang kompetitif akan menghasilkan juara yang lebih kompetitif juga. Nah itu. Udah. Iya setuju. Lebih terjamin nanti. Ini kayak Juve aja. Ya kita lihat aja PSG kan, juara sebenarnya apapun, kalau cuma menang di Liga Prancis ini nggak membuktikan apa-apa kan? Percuma. Setuju benar. Let's see lah untuk Magnificent Seven bisa bikin apa di Serie A dan juga di kompetisi Eropa di musim ini. Oke, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita berdoa. Ciao. Pamit dulu lah, saya Shinji Nakata. Wow. Oh iya. Boleh. Kau siapa? Apa? Udah, mati.